Selamat datang kembali di channel Doyan Mistis. Kali ini gua akan membahas tentang Gunung Kawi dari beberapa sumber yang gua udah dapat, baik dari Google maupun media sosial. Di sini gua hanya sekedar berbagi informasi dan pengetahuan. Anggap aja video ini sebagai hiburan, gak ada maksud untuk mengajak hal-hal yang syirik dan menyekutukan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, tonton video ini sampai selesai, biar nggak salah paham. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eyang Jugo sangat erat kaitannya dengan pesugihan di Gunung Kawi. Dapat dikatakan, Gunung Kawi termasuk lokasi pesugihan paling populer di Indonesia dan Asia Tenggara. Meskipun belum ada data valid seputar orang yang berhasil kaya setelah melakukan ritual pesugihan di sana, ataupun orang yang gagal menjadi kaya setelah ritual. Persoalan lainnya adalah ada orang-orang yang bertindak seolah-olah membantu melancarkan urusan Anda di Gunung Kawi, tetapi malah berakibat menguras uang Anda, khususnya terkait biaya selamatan, ubo rampe, dan sebagainya. Dalam hal ini, dibutuhkan kehati-hatian untuk mereka yang datang dengan tujuan ritual. Tapi, jika Anda berkunjung sebagai wisatawan, tentu tidak akan menjadi masalah. Di sisi lain, daun dewan daru yang menjadi harapan diri ingin kaya juga sering menjadi permainan orang tertentu. Daun itu sengaja dilemparkan orang hingga menjadi rebutan. Jadi bukan daun yang jatuh dari pohon. Informasi ini saya dapatkan dari orang yang pernah berziarah ke Gunung Kawi. Sesuatu yang mungkin sudah dipahami bagi orang yang berziarah ke Gunung Kawi adalah adanya sebuah padepokan yang menjadi rumah tinggal Eyang Jugo semasa hidupnya. Padepokan itu terletak di Desa Jugo, Kesamben, Blitar. Ada banyak orang yang mengetahui padepokan Eyang Jugo ini, namun tidak banyak peziarah yang mengunjunginya. Dengan kata lain, para peziarah Gunung Kawi, khususnya yang bertujuan mencari pesugihan, tidak serta-merta mengunjungi padepokan ini di Blitar, melainkan langsung menuju makam keramat Eyang Jugo di Gunung Kawi. Inilah yang kemudian menjadi problematik tersendiri bagi peziarah yang datang langsung ke Gunung Kawi tanpa menyempatkan diri mengunjungi padepokan Eyang Jugo. Sementara itu, bagi para peziarah yang pernah datang ke padepokan Eyang Jugo, justru mengaku merasa lebih mantap saat berziarah ke Gunung Kawi, terutama menyangkut tata cara dan persyaratan ritual yang harus dipenuhi. Selain itu, banyak cerita seputar peziarah yang kehabisan bekal hingga tidak dapat pulang ke daerahnya masing-masing. Hal ini tentu sangat menyedihkan. Semua itu terjadi disebabkan orang tersebut tidak mengetahui banyaknya calok yang menjerat dirinya dengan biaya selamatan yang besar dan tidak masuk akal. Bahkan, yang lebih menyedihkan adalah upaya orang-orang tertentu yang dengan sengaja mengambil keuntungan dengan cara tidak wajar. Ambil contoh, adanya persyaratan hewan kambing, kandit hitam, yang ditumbalkan secara hidup-hidup. Maksudnya, seorang peziarah Gunung Kawi yang ingin mengikuti ritual pesugihan diharuskan membeli seekor kambing kandit untuk kemudian dilepas dalam keadaan hidup-hidup ke arah hutan. Tapi pada kenyataannya, kambing kandit tersebut disemir cat warna hitam lalu dilepas ke hutan. Jadi bukan asli kambing berwarna hitam. Ketika kambing itu dilepas ke hutan, tentu tidak berapa lama kemudian akan kembali ke kandangnya atau kembali oleh pemilik kambing tersebut. Harga hewan tersebut ada yang mencapai puluhan juta rupiah per ekornya, di atas harga pasaran yang umum yang berlaku. Selanjutnya, gua akan bahas tentang daun dewan daru. Menjadi kaya berarti harus kejatuhan daun dewan daru. Jika tidak kejatuhan dewan daru, maka Anda tidak akan pernah menjadi kaya. Inilah salah satu mitos penting di Gunung Kawi. Daun dewan daru berasal dari pohon dewan daru di Gunung Kawi. Daun ini menjadi harapan seseorang yang ingin kaya. Dikisahkan apabila seseorang tirakat di bawah pohon dewan daru dan kejatuhan daun dewan daru, maka dapat dipastikan dirinya akan kaya raya. Inilah mitos yang sudah berurat akar
bagi para peziarah dengan tujuan pesugihan. Akan tetapi, tidak semua orang kejatuhan Dewan Daru tersebut, padahal mereka sudah berharap penuh kejatuhan daun tersebut. Uniknya, ada orang-orang tertentu yang dengan sengaja melemparkan daun tersebut hingga menjadi rebutan, seolah-olah daun itu jatuh dengan sendirinya. Meskipun demikian, saya pun mendapat cerita menarik seputar daun Dewan Daru ini. Seorang kerabat saya bercerita seputar keunikan kisah daun Dewan Daru ini. Saya mendapatkan cerita ini dari paman saya. Kisah tentang daun Dewan Daru yang membuat seorang perempuan menjadi kaya raya, kata Fajar. Fajar menceritakan bahwa saat pamannya berusia remaja, sekitar tahun 1960-an, memiliki seorang teman sekolah yang ekonominya tergolong kaya. Keakraban sang paman dengan temannya itu, sebut aja Singgi, membuatnya sering bermain ke rumah Singgi. Orang tua Singgi terbilang kaya pada masanya, selain memiliki area persawahan yang luas, penggilingan padi, dan kendaraan lebih dari satu. Padahal pada masa itu, masyarakat sedang berada dalam tingkat ekonomi yang memprihatinkan. Suatu ketika, sang paman berkunjung ke rumah Singgi dan bermain seperti biasanya. Ketika itu, orang tua Singgi berada di rumah dan sedang berbincang dengan kerabat-kerabatnya. Saat itu, paman saya mendengar Ibunda Singgi berbicara tentang daun Dewan Daru. Inilah yang membuat paman saya tertarik dan ikut mendengarkan semua cerita Ibunda Singgi, kata Fajar. Dikisahkan, Ibunda Singgi ini hidup dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan. Suaminya hanya petani biasa, sama seperti masyarakat lain di desanya. Karena itulah, perempuan ini pun pergi ke Gunung Kawi untuk mengadu peruntungan. Dia ingin mengikuti ritual pesugihan, semata-mata demi meningkatkan ekonomi keluarganya. Akhirnya, Ibunda Singgi pun pergi ke Malang dan melakukan ritual di Gunung Kawi. Bagian penting dari ritual itu adalah tirakat di bawah pohon Dewan Daru. Ibunda Singgi ini tidak sendirian melakukan ritual itu, karena banyak peziarah lain yang melakukan hal yang sama. Mereka bersama-sama duduk di bawah pohon sambil menunggu jatuhnya daun Dewan Daru. Entah doa apa yang dibaca Ibunda Singgi ini di bawah pohon keramat itu. Tiba-tiba saja dia merasa ada selembar daun Dewan Daru yang jatuh ke pundaknya. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, sejumlah orang yang berada di dekatnya pun melihat daun Dewan Daru itu jatuh ke pundaknya Ibunda Singgi. Mereka pun berteriak, "Daun Dewan Daru jatuh, daun Dewan Daru jatuh." Tentu saja, mereka mendekati Ibunda Singgi dan berupaya merebut daun Dewan Daru itu. Beberapa orang, kebanyakan kaum pria, dan mereka menggeledah pakaian Ibunda Singgi untuk mendapatkannya. Ibunda Singgi hanya bisa menangis pilu saat pria-pria rakus ini meraba tubuhnya. Mereka memeriksa dengan teliti di mana daun Dewan Daru itu berada, tetapi upaya pria rakus itu gagal mendapatkan Dewan Daru di tubuh Ibunda Singgi. Mereka pun mencari-cari di tanah di tempat Ibunda Singgi duduk tirakat. Selanjutnya, Ibunda Singgi pulang ke rumahnya di Blitar sambil menangis terseduh-seduh sepanjang jalan. Dia tidak menyangka dirinya akan mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari para peziarah lain yang sama-sama ingin menjadi kaya. Betapa beratnya dirinya menerima perlakuan semacam ini. Lantas, di mana Ibunda Singgi menyimpan daun Dewan Daru itu? Ya, lu kira-kira aja sendirilah tempatnya diumpetin di mana. Nanti gua kena sensor. Oke, kita langsung lanjut aja. Daripada pikiran lu kemana-mana nggak jelas, Fajar melanjutkan cerita bahwa pamannya yang masih remaja itu mendengarkan langsung cerita Ibunda Singgi seputar daun Dewan Daru yang membuat Ibunda Singgi kaya raya pada masanya. Ketika itu sang paman pun mulai tertarik dengan kisah hidup keluarga kaya itu. Sang paman tidak tertarik dengan cerita pesugihan, melainkan dampak yang terjadi setelah kaya raya. Paman saya mengatakan bahwa keluarga Ibunda Singgi sering mendapatkan musibah, kata Fajar. Ada di antara anaknya yang wafat kecelakaan, ada juga yang gila, bahkan yang menyedihkan, ekonomi keluarga kaya itu pun hancur lebur. Fajar mengungkapkan, keluarga Ibunda Singgih memang hidup dalam kekayaan, tapi jika dihitung hanya sekitar 10 hingga 15 tahun saja hidup dalam kekayaan. Setelah itu,
Hanya cerita duka yang berujung hidup dalam kemiskinan. Dua di antara anak Ibunda Singgi wafat dalam kecelakaan. Bahkan sahabat pamannya yang biasa mengajaknya bermain ke rumahnya itu menjadi gila. Mungkin ini disebut karma buruk kekayaan Gunung Kawi. Ada lagi sebuah kisah viral, seseorang yang pada awalnya bisa kaya raya dan hidup makmur dengan cara mencari pesugihan di Gunung Kawi. Ya, awalnya orang ini sukses mendapatkan apa yang dia mau, yaitu kaya dalam waktu singkat lewat cara bersekutu dengan setan. Namun, dia harus membayar mahal. Cara kaya raya instan lewat ilmu hitam dan bersekutu dengan makhluk halus itu di akhir hidupnya dia menangis dan meratapi dosa-dosanya karena telah menjadi manusia serakah yang lupa diri. Lek Paijo atau bisa dipanggil Lek Jo, bukan nama sebenarnya, memberikan pengakuan yang mengejutkan tentang pesugihan Gunung Kawi. Pria asal Jawa Timur ini mengungkap peristiwa nyata pesugihan yang pernah dia lakukan di Gunung Kawi beberapa tahun silam. Menurut mitos yang berkembang, harta hasil pesugihan akan sangat berlimpah, tapi kekayaan hasil pesugihan di Gunung Kawi tidak mampu memberikan ketenangan dan ketentraman hidup. Seperti yang diketahui, praktek pesugihan tentu memberikan syarat berupa tumbal yang harus dipenuhi sebagai ganti kekayaan. Hampir seluruh pelaku pesugihan akan memberikan alasan yang sama, yaitu himpitan ekonomi dan kerasnya persaingan usaha. Saya sudah bekerja keras dan hasilnya tidak mampu menutupi kebutuhan saya di rumah. Akhirnya saya menyesal karena ingin makmur di dunia, tapi tidak memikirkan akhirat. Ucap Lekjo, seperti dilansir dari kanal YouTube Pemburu Mitos pada Sabtu 19 Februari 2022. Tidak bisa dipungkiri, pria asal Jawa Timur ini sadar jika kekayaan hasil pesugihan akan hilang menjelang akhir hayat dan tidak bersifat abadi. Harta yang didapat dari hasil bersekutu dengan setan tidaklah berkah. Terdapat konsekuensi besar yang harus diterima dari praktek pesugihan Gunung Kawi. Semua kekayaan yang saya miliki ini akan diambil lagi dan saya harus siap menjadi budaknya, ucap Black Joe yang dikutip Indotrends ID dari mapaibandung.com. Dari artikel pengakuan pelaku pesugihan Gunung Kawi, seperti ini penyesalan yang dirasakan di akhir hayat. Terdapat sebuah fakta dari narasumber terkait pesugihan Gunung Kawi. Menurutnya, kekayaan yang didapat dari praktek sesat ini dapat diturunkan kepada anak cucunya jika ingin mendapatkan kekayaan kembali. Perlu diketahui, tumbal pesugihan Gunung Kawi adalah menjual umur sendiri atau keluarga terdekat yang memiliki hubungan darah yang erat. Lek Jo menuturkan jika tumbal nyawa telah tertulis dalam perjanjian gaib dan tidak dapat dibatalkan oleh pihak manapun. Tidak berhenti di situ saja. Saat terjerumus ke dalam praktek pesugihan Gunung Kawi, maka perjanjian tidak dapat dibatalkan. Enggak bakal bisa disudahi, dibatalkan. Itu yang saya ketahui, Mas, ujarnya. Dulu, teman gua pernah cerita kalau temannya itu pernah ke Gunung Kawi. Nah, terus teman gua ngomong kalau temannya yang satu itu berhasil, tapi yang satu nggak berhasil. Yang nggak berhasil ini pulang-pulang dari Gunung Kawi, tiba-tiba anaknya sakit keras, langsung dibawa ke rumah sakit, dirawat beberapa hari, sampai akhirnya anaknya itu wafat. Beberapa bulan kemudian, anak keduanya menyusul kakaknya dengan sakit yang sama seperti kakaknya. Duga tidak sampai di situ saja. Setelah kedua anaknya wafat, sekarang giliran istrinya yang wafat. Entah wafatnya karena apa, karena teman gua nggak dikasih tahu. Yang pasti, dia udah kapok mencari-cari pesugihan. Nah, kata teman gua, temennya yang berhasil ini udah nggak pernah ngasih kabar lagi, nggak tahu sekarang di mana. Baik, biar memperkuat data, gua akan cari akun media sosial yang membahas atau menulis tentang Gunung Kawi. Oke, akun yang pertama dari Ari Ramadan. Aku pernah ngobrol sama salah satu anak orang kaya di Surabaya, Chinese, cewek.
Waktu itu dia baru lulus SMA, punya tabungan 5M, dan dia hidup dari bunga deposito. Dan dengan polosnya dia bilang, papa mama aku sering ke Gunung Kawi. Dia nggak paham soalnya kenapa papa mamanya sering ke Gunung Kawi. Selanjutnya, akun yang bernama Nerpi Princess apa gimana maksudnya, ENERDIPRNCS. Nah, itu nama akunnya. Akun ini menghimbau jangan pernah ke Gunung Kawi karena dari keluarga bapak yang pesugihan ke Gunung Kawi, mereka naik sampai agak ke dalam, makan tumbal. Ya, 7 turunan, nggak tahu manjur. Manjur bentar doang, jadi jangan ya. Selanjutnya, dari Husna Diatma yang bilang pesugihan Gunung Kawi hoak, sini tak ceritain kengeriannya. Gak terbiasa nulis. Jadi intinya gini aja, satu keluarga tiba-tiba kaya raya mendadak dalam hitungan bulan, gak sampai setahun, meninggal satu persatu keluarga dekatnya. Mulai dari ortunya, mertuanya, terakhir istrinya. Orang-orang tahu mereka habis dari Gunung Kawi. Meninggalnya pun gak wajar. Waktu sakit, gak ada yang boleh jenguk. Ambil hikmahnya, buang negatifnya. Jika saat ini lu lagi di masa sulit, jangan lupa selalu berdoa. Mintalah bantuan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ingatlah, kita meminta langsung dari pencipta raga ini dan pemilik alam semesta. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu perjumpaan kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe video ini biar gua bisa lebih berkembang lagi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.